kita pilih yang VCL. Nah, selain itu ada Windows 64, Android, iOS, Linux, pilih yang multi device ini atau FMX, FireMonkey. Nah, coba kita pilih FireMonkey. Ya, nah ini kita pilih aja yang blank ya, kosongan. Nah, ini kan ada ini support Windows, Mac OS. Nah, ini Android, terus ini iOS ya. Ah, ini nggak ada pilihan Linux-nya karena kita pakai yang setara profesional. Kalau yang ada Linux-nya itu yang atau atau atasnya lagi arsitek. Jadi ada CE, ada community ya, ada community, ada profesional. Nah, community sama profesional ininya sama ya, speknya sama, spesifikasinya sama. Cuma bedanya kalau yang community itu kan nggak boleh dijual ya, nggak boleh buat jualan. Kalau yang profesional boleh buat jualan. Ini nggak ada Linux-nya. Kalau yang ada Linux-nya itu enterprise dan arsitek. Nah, ini kebetulan saya connect langsung ke HP. Ini HP-nya udah saya konekin ke laptop. Nah, nanti misalnya kita mau bikin Android nih. Ini kita pilih aja. Sekarang kan Android 64 ya. Kita pilih 64. Ini sih harusnya nanti muncul muncul HP ya. Nah, ini udah kedetek. Ini udah kedetek nih HP-nya. Ini saya pakai Realme ya, pakai Realme. Nah, ini kedetek udah. Nah, untuk ngelihat HP-nya kan ini zoom ya, nggak mungkin dilihat gini, nggak. Kita bisa pakai visor nih ya. Visor ini buat ngeremot HP kayak AnyDesk. Nah, ini support support iOS ya sama Android. Ini buat ngelihat HP-nya nih. Nah, ini bisa di remote. Nah, ini tampilan HP-nya ya. Nah, nah coba kita bikin aplikasi nih ya. Nah, ini build-nya yang sebelah kanan nih project. Ini kita pakai mode rilis aja biar nggak terlalu gede nanti aplikasinya. Kalau debug itu gede hasil compilingnya. Nah, ini bikin aplikasinya ini ya tinggal ya kayak bikin desktop aja ya, tinggal drag drop aja ya. Misalnya bikin apa ya? Ini untuk desain-desain sih biasanya pakai pakai rectangle gini ya, pakai rectangle ya, rectangle. Ini misalnya kita mau bikin header ini ya, header ini ada ya mungkin sama ya, ada propertinya ini sama kayak Java. Ini propertinya ini bisa kita taruh di atas nih, mana ya, top misalnya. Dia udah otomatis di atas ya. Kita terus bisa eh, kasih gambar bisa, kasih warna bisa. Ini ada property fill ya. Property fill. Ini ada color. Misalnya kita mau isi eh, warna ya, warna hijau lah misalnya, hijau tua ya. Nah ini kita oke. Nah itu ya warna. Nah itu ada garisnya ya, garis apa namanya, garis hitam, garisnya bisa kita buang nih di se stroke ya. Menu stroke. Ini eh, itu kan solid ya, bisa kita hilangin dengan kainnya kita set non. Nah, hilang garisnya. Kalau misalnya kita pengen apa namanya, naruh icon ya, misalnya naruh icon bisa, ini kita eh, bisa taruh rectangle lagi di dalam rectangle ya. Ini kita taruh lagi rectangle ini ya.
Di sebelah kanan bawah nih kita bisa search ya, bisa search komponen, tinggal taruh ke sini ke dalamnya ya. Nah, nah, ini kan posisinya udah di dalam nih posisinya kalau tapi seolah-olah dia di luar. Kita ngelihat hierarki komponennya ini nih struktur hierarki rektangle 2 ada di dalam rektangle 1. Nah, sekarang kita coba cari icon ya. Kalau kalau kebiasaan saya cari icon itu di icon archive ya, icon archive ya di sini. Misalnya kita mau nyari icon apa ya? Hmm, eh, alat kesehatan kali ya. Ya alat mana? Nah ini ya, ini banyak nih. Misalnya ini deh ya, yang transparan. Kita cari yang ukuran berapa ya? Tiga dua kali ya. Tiga dua mana-mana. Tiga dua. Ah ini ya, atau 24 ya. 32 lah ya. 32 kita download. Nah ini ya, udah masuk di download. Nah kita kita kembali lagi ke rektangelnya nih. Rektangelnya di fill ya. Nah, ini kalau kalau kita kelamaan scroll-scroll di Object Inspector, ini bisa kita search langsung ya, langsung fill ini. Nah, ini di bitmap, bitmap ya. Di bitmap kita klik-klik ya, double klik, tinggal kita load aja nih. Kita load, kita cari gambarnya tadi. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya udah masuk. Kita klik OK. Nah, ini ininya kainnya masih solid nih. Kita harus rubah ke bitmap. Ah, nah, bitmap ya. Nah, ini kan tadi ukurannya, wah ini kurang kontras ya sama backgroundnya. Nanti backgroundnya kita ganti yang rectangle 1. Nah, ini ukurannya, stroke-nya dulu nih, stroke-nya dulu. Stroke ya, stroke-nya kita hilangin dulu. Stroke-nya kita hilangin jadi non ya. Jadi non. Nah, sekarang ukurannya ya, ukurannya kita bikin 3232 biar biar tidak terjadi repeat. Nah, nah itu ya. Nah, ini coba yang ini eh, kasih warna apa ya? Warna kuning kali ya, coba deh. Fill warna kuningnya. Kuning mana kuning? Biar kontras biru kali ya. Apa ya? Ah, ini merah coba deh. Merah ya. Ah, pokoknya emang emang kalau bukan jiwa desainer warna-warna susah. Ya pokoknya gini ya, udah sedikit kontras. Ah, misalnya kita kasih tulisan nih atau apa ya, label ya, T label. Kita masukkan label nih, eh, nama pasien ya. Nah, ini kita rubah teksnya ya, teks. Oh, udah ada teks mana? eh Caption kali ya, coba caption. Oh, nggak ada juga. Teks. Ini apa ya? Label ya. Kok nggak ada teks? Ah, ini teks ya. Teks. Nama pasien. Ya, nama pasien. Nah, terus di bawahnya kita tambahi buat isian ya, edit ya.
Kalau di Java apa sih? Common kali ya. Nah, oke. Nah, kita kasih button ya, button. Nah, ini misalnya kalau kita klik, dia menampilkan pesan nama pasien adalah gitu ya. Nah, ini kita double klik aja. Show message ya, show message. Nama pasien adalah edit 1 ya, edit 1 teks. Nah, gini. Hmm, nah, coba kita jalankan ya, kita jalankan. Mudah-mudahan sukses. Ini baru install soalnya. Ini baru install, mudah-mudahan sukses, nggak ada kekurangan lip ya. Nah, ini dia akan install langsung ya ke device, ke HP. Kalau awal emang agak lama sih ya. Nah, kayaknya berhasil ini. Install. Nah, itu ya di HP udah kebuka. Nah, ini nanti tampilannya bisa dibenerin lagi nih. Nah, itu ya, teman-teman. Udah udah apa? Udah bisa ya. Nah, ininya kurang apa? Ini tinggal kita rapin aja. Ini nama. Nah, gitu. Silakan yang mau bertanya langsung aja. Itu bagaimana menyesuaikan HP berarti ya? Apa, Dok? Belajar ini menyesuaikan HP berarti. Yes. Ulangi, nggak jelas. Dicat aja, dicat aja. Hmm. Ya, layarnya menyesuaikan HP. Hmm. Kita ada yang buat penyesuaian ini ada ini ya, ada properti align sama ancor. Nah, ya. Nih, ada 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 align, ada ancor ini buat buat menyesuaikan layar. Ada juga nanti ada komponen layout. Ini sih kalau aplikasi yang udah jadi ya, yang udah running ini ada nih. eh
Ini untuk pendaftaran online sama pesan catering ya, yang udah jadi. Mana, mana. Nah, ini ya. Nah, ini udah jadi nih. Ini yang buat tiket ini buat pendaftaran online. Nah, ini ada beberapa pasien ini. Ini nanti pasien didaftarkan. Jadi satu aplikasi bisa buat satu keluarga. Ini mau pilih jaminan apa, CKN, asuransi apa-apa. Nanti pilih polinya ya. Ini jaminan dulu dipilih. Nah, ini Anda lebih dari 3 bulan tidak melakukan kunjungan, hanya diperbolehkan kunjungan ke polineurologi umum. Ah, nanti pilih kota penuh atau silakan pilih tanggal yang lain. Hmm. Itu nanti tinggal buat tiket. Coba kita pilih tanggal. Tanggal nggak boleh Sabtu Minggu ya. Coba kita pilih 29. Nah, dapat nih. Nah, ini kalau kalau dia kalau dia JKN atau BPJS, dia nggak boleh pilih dokter. Jadi dokter nanti dipilih waktu oleh petugas asesmen di bagian asesmen. Makanya ditampilkannya pilih dokternya tim poliklinik. Bukan, tapi kalau umum dia langsung bisa milih dokternya. Nah, ini tinggal klik buat tiket. Nah, itu tadi bunyi TikTok. Kita dapat dapat dari WA nih, dapat notifikasi dari WA. Nah, ini udah berhasil tiket. Nah, ini kalau kita klik ya lari ke tiket ini. Nah, itu. Nah, ini tinggal kita tutup. Nah, ini tinggal kita lihat riwayatnya kalau mau lihat sewaktu-waktu. Nah, ini ya, ini yang paling yang 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 terbaru yang paling atas. Nah, ini. Ini full native ya, bukan hybrid, bukan web view. Jadi dia emang emang binary. Nah, ini yang pesan tiket nih. Ah, ya, yang pesan tiket. Mau mau pagi apa mau siang atau mau sore, sore juga ada. Ini belum di entry sama adminnya. Nah, itu ada stoknya masih ada 10 ya. Ini kita pilih kita iya aja mau berapa gitu. Nah, ini ada di bawah kan ada totalnya nih 225. Kita pesan 5 itu 5 kali 45. Nah, terus pengantaran kemana gitu. Misalnya ke ke ruang 1101 ya. Di di kita kan ada 16 lantai soalnya. Ada 16 lantai ya, sampai 16. Nanti tinggal klik pesan ya. Nah, itu keluar langsung keluar virtual akun, mandiri virtual akun. Nanti kalau dicek di Livin ya keluar dia. Nah, itu sih. Keren. Nah, ini kalau ngelihat riwayat catering ada nih. Nah, itu. Ini yang pertama berarti yang terakhir yang baru dipesan tadi 250 ya. Nah, itu. Nah, itu udah silakan yang mau tanya-tanya. Jadi sama kayak bikin desktop tinggal mau dikompil kemana gitu. Ayo yang mau nanya silahkan.
Mas, maaf nih Mas, mau tanya dong sedikit. Ya, Mungkin balik lagi Mas, apa untuk settingan yang dari DLP untuk pas saat running itu langsung connect ke simulatornya itu loh Mas. Ada settingannya gimana itu Mas? oh oke ya, saya share screen lagi. Ini ya, ini sih settingannya bukan di Delphi-nya ya, tapi di HP-nya ya. Di HP-nya itu kalau kalau HP baru gitu, ininya kan ininya ini ya di HP ya. Di HP itu kan eh eh, pabrikannya dari apa default fabrication-nya itu bi- eh, itu apa developer option-nya itu nggak muncul. Itu biasanya ada di about device ya. Di about device terus nanti ada di bagian hmm, beda merek, beda ini sih Mas. Pokoknya cari cari yang apa ya? Cari bagian. Ntar saya cari dulu. Oh ini di bawah. Ke- Pokoknya eh, eh, bagian bagian version ya beda beda merek, beda HP itu beda ini. Ah, itu di build number dipencet-pencet, pencet-pencet 3 kali atau 5 kali biasanya biasanya akan muncul pop up kecil. Nah itu kan di bawahnya ada this operational apa itu? This operation is not required as you are already. Ini karena udah developer option. Tapi kalau misalnya dia belum developer option, dia akan keluar tulisan kira-kira silakan ketuk 2 kali lagi untuk mengeluarkan option gitu. Nanti diklik aja, tinggal 1 kali lagi, terus tinggal nol. Ah, setelah itu muncul pesan kira-kira developer option sudah siap gitu. Nah, nanti untuk melihat developer optionnya biasanya di additional setting ya, di additional setting ini cari developer option. Nah ini ya ada developer option yang perlu diaktifkan itu cuma di bagian USB debugging aja nih. Nah ini eh, di USB debugging. Di USB debugging nih kita aktifkan nanti dia udah otomatis kedetek sama Delphi ya, kedetek sama Delphi dan kedetek juga di Visor. Nah, ini kalau kalau misalnya sudah connect ke kabel, ini kan masih pakai kabel ya. Kalau kalau mau kabelnya dilepas itu bisa, tapi kita harus buka ADB dulu. ADB diketikkan ADB connect. Ah, ini coba saya praktekkan ya. Ah, coba kita cari file ADB-nya itu di mana ya. Untuk mencari file ADB itu coba kita ke ini ya, ke SDK-nya. Coba kita lihat nih, edit SDK. Nanti muncul ADB-nya di mana. Nah, ini ya. Nah, ini ADB. Nah, ini kita copy ya. Kita copy, kita ke CMD nih ya. Kita ke CMD, kita masuk foldernya nih. Nah, udah masuk folder. Nah, di sini bisa kita ketikkan ADB TCP IP potnya ya, potnya defaultnya itu 4 kali ya, Fortet 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 5. Nah, ini restarting InterCP mode port 88. Ini artinya udah sukses ya, udah sukses. Nah, udah sukses ya, udah apa mode ADB-nya ADB TCP IP-nya udah aktif.
Nah, sekarang kita lihat ini, kita lihat IP, IP, IP apa? IP, IP Android-nya ya. Kita lihat IP-nya bisa di sini ya. Ini connect pakai WiFi. Eh, Ntar ininya gim, aduh mati. More, eh di mana ya buat ngelihatnya? Oh ini ya, kita cari IP. Nah ini ya IP-nya 12 ya. Ini masih jalan ya, tinggal 9 menit nih, kebut. Nah ini IP-nya ya, IP-nya 192, 1,2 ya. Nah, ini sekarang kita ketikkan ADB Connect 192.168.1.2 ya. Eh, Enter. Nah, udah connect. Kalau kalau udah connect gini, ini kabelnya bisa kita lepas. Coba ya, ini kabelnya saya lepas. Bunyi tung ting. Sekarang udah nggak connect ini. Sekarang udah nggak connect pakai kabel. Sekarang udah wireless. Sebentar. Nah ya. Nah ini sekarang HP-nya nggak kelihatan ya. Nah ini sekarang udah nggak pakai kabel. Ya. Nah ini ya. Sekarang udah nggak pakai kabel. Nah ini saya, nah gitu. Ya silakan pertanyaan yang lain. Tinggal tinggal 6 menit nih. Ya iOS bisa, macOS bisa, tapi ya tetap tetap butuh ini ya buat compile ke Apple kan emang tetap butuh Xcode ya, berarti tetap butuh Mac. Ke Linux juga bisa.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Mumpung mumpung belum nutup otomatis. Di maaf berat Delphi-nya. Maaf berarti di Mac berarti Delphi-nya. Enggak, Delphi-nya tetap di Windows. IDE Delphi hanya bisa di Windows. Ya, udah saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Kopa. Banyak. Ya, sama-sama. Mas Yuk. Papa.